Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dan air. Apa kaitannya air dan sistem pencernaan manusia? Jadi, air merupakan salah satu unsur penyusun tubuh manusia dengan persentase sekitar 70% di dalam tubuh manusia. Air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Tidak tercukupinya kebutuhan air harian bukan hal yang mustahil akan membuat tubuh mengalami gangguan. Air diketahui dapat melarutkan berbagai zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi. Mulai dari membantu produksi air liur saat makan tiba di dalam mulut, melarutkan cairan, dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk dengan lancar ke kerongkongan. Sebelum kita memasuki tentang air, jadi di sini adalah ada beberapa penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi yang pertama, mulut. Fungsinya itu menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Setelah makanan di mulut lalu masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan ini untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah di kerongkongan masuk ke lambung. Jadi fungsi lambung ini untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Lalu setelah itu ke usus halus. Fungsi utama usus halus ini adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Setelah ke usus halus, berpindahlah ke usus besar. Jadi fungsi usus besar itu untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Terakhir, makanan ke anus. Fungsinya itu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Yaitu dia itu menghasilkan tinja. Adapun pentingnya cairan dalam tubuh. Yang pertama itu pembentukan sel dan cairan tubuh. Jadi air ini merupakan komponen utama sel 70-85% kecuali lemak. Air juga berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti cairan lambung, darah, hormon, dan enzim. Lalu sebagai bantalan, yaitu yang membuat otak, mata, dan cairan tulang belakang tahan getaran. Lalu sebagai pengatur suhu tubuh yang dapat menghangatkan dan mendinginkan tubuh. Sebagai pelarut, air sangat membantu proses pencernaan makanan. Dan juga sebagai media pengeluaran zat sisa, di mana zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Ini juga menjadi media transportasi CO2 yang membantu pertumbuhan dan regenerasi sel. Dan yang terakhir sebagai pelumas, yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Selanjutnya ada beberapa aturan atau saran yang bisa kita tonton untuk minum. Aturan minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine Food and Nutrients Board adalah 2,7 liter per hari bagi wanita. Sementara itu, pria membutuhkan 3,7 liter air putih dalam per hari. 2. Minum air putih setelah bangun tidur. Aturan selanjutnya adalah Anda minum air putih setiap bangun tidur. Anda sebaiknya mengonsumsi 1-2 gelas air putih setiap harinya sesudah bangun. Minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu mengisi ulang kembali cairan yang hilang ketika kita terlelap selama 7-8 jam. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga dapat membantu proses metabolisme tubuh. Itu tadi saran untuk kita minum agar nutrisi tercukupi. Saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.